penasaran. Keributan sih itu udah pasti, itu udah terkurasi dengan harga tiket ya. Karena regenerasi musisi Indonesia kan nggak banyak gitu. Tapi kalau kita ngomongin banyak genre, datang cuma dapat metal doang, mending langsung datang di Synchronize aja deh. Gue bisa dapat jazz juga, gue bisa dapat pop juga, gue bisa. Gitu. Saat kiblat lu adalah nominal, itu lu buruh. Masih buruh. Sebenarnya yang lu sasar bukan anak band, sebenarnya organizer. Organize-nya. Yus. Udah lama aku tidak mendengarkan band-bandan gabut banget ya. Oh, konser-konser. Konser-konser. Ya, Covid inilah kalau kita bicara Covid ini tuh banyak sekali menyebabkan hiburan-hiburan kita hilang. Aku butuh refreshment event-event yang hot nih gimana nih? Kalau event hot, aku punya teman Mas, tak panggilin aja ya Mas. Boleh, Ini boleh, kebetulan dia tuh kalau boleh dibilang tukang bikin konser Mas. Tukang bikin konser, tukang bikin huru-hara berarti. Salah satunya seperti Salah itu. satu. Oke. Siapa Mas? Siapa? Panggil. Mari persilakan Mas Ucup. Masuk dong, Bang. Ya lu masuk dong, Bang. Apaan? Ya Allah. Bang Kiki Aulia Ucup. Iya. Bang. Udah dong. Udah. Bang, selamat datang. Selamat datang. Ya. Bang. Oke. Jadi namanya tadi siapa? Dio. Iya, gitu belum kenalan ya? Belum kenalan ya tadi ya. Padahal gue ngomong dia temen dia. Ya bodo amat. Ya enggak jadi lah nanti. Siapa Doi? Kan makanya gue nanya ke dia. Kalau Tadi udah. Gue Dio, Bang. lu inget kan nama dia siapa? Insya Allah. Siapa namanya? Bapak Manly. Oh iya. Gimik aja biar nggak tahu dilupa. Pakai bapak lagi. Iya makanya. Tua Cuy, banget. siapa cuy? Doi cuy. Oke. Ya, selamat datang Mas Kiki Aulia. Rizky Aulia Ucup, sorry bukan Kiki ya. Tapi kebiasaan orang manggil Kiki Aulia ya. Kiki Ucup aja. Kiki Ucup ya? Jangan, Kiki Ucup. Ucup. Tapi gue enaknya manggil siapa? Kiki atau Ucup? Aulia. Aulia. Jadi kehidupan dia tuh kayaknya berat ya. Berat nih dalam artian. Lu banyak pikiran, Bang. Oh, ya kalau nggak ada yang dipikirin nggak enak soal hidup. Oh, Harus dipikirin terus. Nggak ada pikiran apapun, yang jorok-jorok pikirin aja. Pokoknya gua harus pikiran. Wah, Jangan bahaya, sampai Bang. kosong, nanti kesurupan katanya. Tapi kalau Kosong pikiran. jorok-jorok juga bisa kesurupan, Bang. Enggak juga. Apa ketindian tapi lininya pas gitu loh. Iya. Beda dong. Anjir. Oke, Mas. Gimana Mas ngeresponnya? Kiki ya? Kiki Betul, tuh, betul. Mas Kiki. Ucup aja, Ucup. Mas Ucup ya. Ya, oke. puter dah. Ya bodoh amat, udah. Nih ada One Piece nih kalau pemulit nih. Tuh. Nggak, anakku seneng nih pesawat. Yo. Besok gua kirimin. Janji ya. Janji ya. Mas Ucup ini kesibukannya apa, Mas? Dan dirimu siapa, Mas? Tolong dikenalkan ke kami, Mas. Ya saya driver ojol ya, jadi Ya. Travel ojol sama jualan bakso borak. bukan bakso aci. Bakso. Iya kebetulan. Enggak saya kick gue lah. Ya. Gue, ngomong pakai saya. Abis lu mulai pakai Jawa-Jawaan Ya, tadi. kita dasarnya Jawa. Kan Bang. primordialisme. Iya. Gimana? Kayak Gue. mana? Gue. Gue ya udah Jadi deh. gue itu adalah Iya. gua apa ya? Seorang apa gitu. Seorang apa ya? Seorang Suami kah? seorang imajiner. 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 Jadi manajer band juga iya, host juga, jadi director festival iya, terus jadi ya lebih tepatnya ada kerjaan apa gua jalanin. Jadi Kalau istilahnya nggak ada, cuy. gitu. Nggak palu nggak ada juga, maksudnya nggak ya semua seadanya juga. apa Iya, gitu. Seadanya gua apa gitu. tetap milih gitu, Tetap tapi milih. ya yang ada yang enggak ya enggak juga sih. Ya lu perlu bingung sendiri sih, Bang. Ya. Kalau Tapi banyak apa ya, orang mungkin banyak ngelihatnya sekarang gue sebagai festival maker kali ya. Festival maker. Festivalis ya, oke, bukan festivalis. Festivalis itu kok. Mas Farid kemarin. Iya. Dapat salam dari Mas Farid. Festivalis bukan festivalis. Festivalis. Iya. Karena nggak ada A-nya sebenarnya. Nggak ada huruf hidup. Nggak ada huruf hidupnya, nggak ada auyo-nya. Kol-kolannya beda. Kola-kola. Festivalis. Festivalis. Iya, Pakai diulang-ulang terus loh. Dapat salam dari doi kemarin kesini. Serius. belagu. Iya. Mas, lagu katanya. Lagu katanya. Kacau sih. Doi main banget kesini. Iya. Dia deketin bener. Makan sebelahan episode-nya kan? Iya, Iya, pas. Gimana sih? Gua dulu yang tayang boleh nggak sih dibanding dia? Boleh.
Farid Emang belakangan bisa? aja. Iya bisa deh. Belakangan aja anjir. Iya, iya. Mas, awal karir lu sebagai apa ya? Festival maker tuh Ah, Itu gimana? dari mana ceritanya? Ini jadi serius ya? dari so asik aja sebenarnya. Bisa asik. Oke. Enggak ya kan karena gua kerja di sebuah label musik ya The Majors, terus Oke. The Majors bikin event juga, terus punya banyak aktivitas juga lah untuk bikin pertunjukan musik ya dari situ mulainya kan dari situ sampai akhirnya 2016 The Majors dan Diandra kolaborasi bikin satu festival Synchronize Festival dan gue dipercaya untuk sebagai program directornya di sana ya udah berjalan dari situ deh. Oke, berarti Doi ini adalah apa ya? Founder apa? Dibilang founder boleh nggak? Boleh, Kalau founder. dibilangnya apa nih? Apa dong? Ya pekerja aja lah, Pekerja. Pencetus. Iya, balik lagi. Pencetus lah ya. Iya. Pencetus Synchronize Fest. bukan pencetus, Bodoh pekerja lah. Bang, kalau dibilang pekerja juga yang katakan juga pekerja. Pekerja, Pak. Iya, Susah. Ya Intinya sama kan sama aja. ini dedengkotnya deh. Dedengkotnya Synchronize Fest. Salah satu festival musik terbesar di Indonesia. Wow, oh iya, Se-Asia Tenggara. oh masa. Kata temen gua. Enggak, kata berita, kata artikel. Oh benar. IDL. Kurang lebih seperti itu sih, Bang. Wah, keren sih. Artikel. Oke. Seorang elu main kesini, Bang. Ini tempat tongkrongan biasa, Bang. Orang-orang kargo, Bang. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa ya? Makanya orang-orang kargo ya. Saya kira orang kantor pos tadi. Iya sih, emang warnanya mirip-mirip. Hampir sih. sama sih. Tapi emang dasar gitu sih. Atau jersey Persija tadi. Jersey Persija. Oh iya bener. Tahunnya Ismail Sofyan nih. Iya nggak sih? Iya. Kargo ya menarik juga ya. Kargo. Celana kan. Jadi gini bang, kalau kita ngobrol Synchronize Fest, aduh susah banget sih ngomongnya Synchronize Fest. Susah banget ngomongnya. Nggak apa-apa. Kenapa sih bikin Kalau susah? kita ngobrolin festival gitu. Festival ya. Kalau Nggak, kita tapi bicara. gue lebih pengen tahu kenapa harus Synchronize Fest Iya, namanya. namanya. Karena mensinkronisasikan banyak ornamen. Oh, itu Ornamen. Banyak genre, banyak jenis musik dari yang tua sampai yang muda. Penikmat yang datang juga sinkronisasi dari orang tua sampai anak balita juga hadir ke Synchronize Festival. Sama nyokap bokapnya Jadi maksudnya. Synchronize Festival itu adalah tempat sinkronisasi. Sinkronisasi. Emang kulminasi di situ kan. Bentar, pertanyaannya adalah arti sinkronisasi itu apa sih sebenarnya? Sinkronisasi adalah Sin. Sin Kostan. sinkostan. Ya, jadi Pitagoras dong bang. Ya. Sinkronisasi adalah dosa. Dosa. Oke. Kron. Kro Apa tuh kro? Sinkro. adalah Kroasia. Kroasia. Oke, dosa yang Kroasia. diciptakan orang-orang Kroasia. Terus mampus terusin aja terus. Ninya adalah ani-ani. Ani-ani. Ini anjir. Isinya apa? Sasi dong. Sasi. Sasi, Jadi yo. dosa apa? Seorang Orang-orang. ani-ani orang Kroasia. Dosa ani-ani dan orang Kroasia. Orang Iya. Kroasia. Dosanya oke. Sasi Tapi kenapa bikin konsernya di Indonesia kalau orang Kroasia? Sasinya itu yang belum ketemu. Sasi. Oh, belum ya, Belum belum. ketemu, jadi Bang, belum itu bisa diterusin. musisi di domestik aja atau sama luar negeri juga? Wah, bahasanya kargo banget sih, logistik banget, domestik atau luar negeri. Ya udah deh kalau gitu. Interlokal apa? Nah, iya. Lokal deh. Musisi dalam negeri atau luar negeri. Iya, udah. Ya gitu. udah. Sampai sekarang dan 5 tahun ke depan mungkin masih musisi dalam negeri doang. gitu. Masih. Karena emang tujuan Synchronize kan untuk mewadahi Musisi Indonesia ya. pelaku musik Indonesia, Pelaku. baik yang sudah lama memulai maupun yang baru memulai gitu. Maupun baru memulai. Berarti Iya. ada juga dong kesempatan buat orang-orang yang masih baru nih Ada. buat tampil di situ. Kesempatannya ada tapi tetap ada kurasi ya. Oh, benar. Tetap harus ada ya, itu wajar lah. Kalau nggak semuanya ya bisa seminggu tuh acara. Iya, kalau logistik aja pasti ada kurasinya kan. Iya. Lihat Iya, barang-barang benar kan dipisahin segala macam gitu. Gue nggak Dibikin nyebut logistik. manifest. Gue nggak nyebut logistik dia sendiri yang nyebut. Ada screeningnya lagi kan. Iya, semuanya. kayaknya orang logistik dia deh. Nah, makanya bener. Prosesnya sama aja sebenarnya. Cuman Prinsip ya. istilahnya beda kali ya. Iya, lahan mainnya yang beda. Benar. Bang sebenarnya kenapa sih bang? Gaji juga beda kayaknya. Oh, jangan dibahas. Ya jangan dibahas. Jangan Bang. dibahas, Lu ngomong masalah sama gaji buruh jangan bang. dibahas, Beda jangan cerita. Kita di dibahas. sini buruh bang gue bang. Sama saja. Tadi lu ngomong pekerja gue perburu bang lebih. Berarti ini buru kan juga. merah putih. Orang Indonesia semua yang ngisi di situ kan. Berarti cocok ya. Berarti Mas Dio cocok nih. Ya, jipan banget muka gue. Aja. Bang gue nanya deh. Iya. Kalau gue pernah baca di artikel kan Synchronize itu kan sebenarnya tujuannya kan buat musik-musik yang lintas genre ya kita bicara ya. Ya semua genre gue Iya, lintas fasilitasin. genre gitu. Kenapa sih bang? Lu kepikiran? Bahkan gue pernah baca juga, lu Rhoma Irama lu sampurin sama Dipo Barus, which is dia DJ itu. Itu gimana? Gue kalau jadi Rhoma Irama, gue protes. Gue pusing mikirnya itu gimana? Roma Irama aja nggak protes. Serius? Oh iya. Kenapa lu Ya yang mungkin gue nggak protes? sepinter Rhoma Irama ya. Kalau pinter gue sekarang konser kali. Ya sebenarnya itu cuma tinggal imajinasi aja. Kalau masalah lintas genre kan emang belum ada satu festival musik yang emang memfasilitasi banyak kalangan, banyak
pelaku musik Indonesia dari berbagai macam jenis lah gitu. Belum ada, yaitu yang mau coba dilakukan Synchronize Festival ada mensinkronisasikan itu semuanya gitu. Kalau musisi yang muda-muda oke lah, tapi lu masuk ke yang senior-senior gitu bikin susah. gimana itu? Ya, mereka kan musisi juga. Kan ada ya memang sih yang bilang ya oke salah terus. Enggak gini sih Bang, gua nanya gini, dalam artian gini. Kan berarti kan sasaran lu banyak nih. Nah, gimana caranya tuh nge-grab kalau gini misalnya ada konser metal nih, kita bicara konser metal. Ya udah, lu promosinya gampang banget. Ya udah ke komunitas metal-metalan atau apa atau mungkin reggae ke komunitas reggae. Sedangkan lu ini lintas genre kan. Gimana caranya lu bisa ngedapetin atensi orang segitu banyak? Terus gimana caranya lu juga biar nggak ada keributan atau gimana? Itu sih gue penasaran. Keributan sih itu udah pasti, itu udah terkurasi dengan harga tiket ya sebenarnya itu. Itu filter pertama. Ya itu filter pertama, dan kalau untuk gimana cara buat nge-grab banyak kalangan ya dengan banyaknya band yang ditampilkan harusnya kalau dari sisi bisnis daripada lo bermain segmen di satu jenis musik doang kan itu akan stagnan di situ doang gitu. Terlalu ceruknya terlalu ini aja kecil ya, gitu ya. Cepet aja gitu prosesnya, karena regenerasi musisi Indonesia kan nggak banyak gitu. Tapi kalau kita ngomongin banyak genre, banyak generasi juga, itu lebih luas lagi yang bisa gua kalau dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis yang lebih bisa dicakup atau difasilitasin gitu. Itu kan jadi hal yang bukan hal yang negatif menurut gue, dan nggak ada kesulitan. Akan lebih banyak gitu penikmat, misalkan penikmat festival jazz, festival reggae, festival metal, semuanya wah daripada kita datang cuma dapat metal doang, mending langsung datang di Synchronize aja deh. Gue bisa dapat jazz juga, gue bisa dapat pop juga, gue bisa nonton ini. Dangdut juga dapet. Iya. Tapi pada dasarnya gini, orang Indonesia tuh seru ya Bang. Dalam artian, oke, gue ngomong gue adalah penikmat jazz. Tapi ternyata ketika disetarin lagu dangdut, dia juga joget juga. Ya, itu kan? salah satu tujuan lu gak sih sebenarnya gitu? Atau ya itu sebenarnya bukan salah satu tujuan gue, itu salah satu hal yang emang gue mau fasilitasin gitu. di situ? Ya karena kan ya apa ya? Maksudnya orang nggak ada yang terpaku di dalam satu genre musik lah, pasti ada sisi popnya gitu. Itu yang emang gue coba fasilitasin, entah guilty pleasure difasilitasin, entah hal baru yang gue fasilitasin gitu, dengan mereka datang ke Synchronize gitu, yang bisa datang jazz kayak wah nonton Dead Squad, nonton Seringai gitu, Burger Kill kayak seru banget nih ternyata band kayak gini, jadi terbuka kan. Itu yang nggak tahu jadi tahu akhirnya. Edukasi aja lah, ternyata seberagam ini gitu. Emang tujuan Synchronize adalah perayaan musik nasional atau exhibition yang musik nasional gitu. Udah declare gitu ya Bang ya? Iya, jadi kayak ya gue nge-declare secara personal ya, ini lu mau tahu apa yang terjadi di musik Indonesia di tahun itu, ya lu datang ke Synchronize aja lu lihat gitu. Betul. Bang, tapi gue mau nanya lagi nih. Jadi gue lihat Project Pop 2019 kalau nggak salah. Iya. Project Pop masuk. Dan si Mbak Tika bilang, thank you ya udah milih kita untuk bisa tampil di sini. Nah, seleksinya teman-teman musisi ini biar bisa masuk ke Synchronize itu gimana sih? Kan nggak semua, kan banyak musisi ini kan. Biasanya semua musisi tuh gue tulisin di kertas dulu namanya. Iya. Gue potong kecil-kecil. Udah tahu nebak mau gimana. Nggak boleh tahu nggak tuh? Nggak, kalau gue sih lebih kayak ngerasain. Ya gue selalu punya tema yang tidak tema yang gue set buat diri gue sendiri lah. Misalkan 2019 gue mau fasilitasin tahun 2000-an, early 2000-an lah gitu. Apa sih yang terjadi? Emo kan populer banget early 2000, musik Melayu gitu yang memang. Dan sisanya ya musik-musik yang menurut gue ngegambarin kayak ini orang pasti bakalan senang buat nonton musik ini gitu. Yang terbukti sih. Jadi lebih kayak gue nggak punya gue punya satu pemikiran, satu rumus gue sendiri yang gue selalu fasilitasin. Nostalgia, happening, sama newcomer lah. Nostalgia, happening, newcomer. Ya, jadi gue listing itu nostalgia nih siapa aja nih yang mau gue fasilitasin, terus tema apa yang mau gue angkat. Happening nih ya yang udah lagi happening. Lagi hitsnya gitu kan. Nostalgia kan nggak selalu tentang nostalgia musisi lama, musisi tahun 70, 80, 90, nggak selalu kayak gitu. Tapi kan bisa gue tarik subgenrenya nostalgia. Kayak The Upstairs tuh buat anak-anak yang sekarang umuran 27, 25 gitu yang daya belinya lagi bagus, The Upstairs udah terhitung nostalgia gitu buat mereka gitu. Rocket Rockers sudah terhitung nostalgia. Benar. Kan lebih tentang risetnya aja sih sebenarnya, risetnya sama ngerasain wah menarik nih kayaknya nonton dia nih, seru nih show-nya segala macam gitu. Itu kalau dari segi bisnis ya tadi kita bicara. Tadi kenapa nyebutin? Justru dari segi rasa itu bukan rasa karena gini men. Gue pernah yang gue kena kemarin adalah 2019 Gita Gutawa. Erwin Gutawa. Gita Gutawa, buset lah. Erwin Gutawa menghidupkan sosok Chrisye.
yang membawa kembali sosok Chris. Membawa kembali sosok Chris ya. Bukan menghidupkan. Itu the best sih. Jadi kayak hidup gitu loh. Jadi beliau nyanyi, potong-potong part itu. Iya, dan dia kayak interaksi sama penonton. Iya, keren banget sih sumpah. Goks kalau itu. Emang lu datang nonton Wih, YouTube kan? YouTube lah. Soalnya Mana kita juga- bisa bang, gawe begini. Ya kan deket kan Sabtu Minggu. Justru Sabtu ini, Minggu lu Bang. kerja. Ya ini yang kita, Ini. di Jelasin log- bos. Kalau di logistik Nggak ada libur bos. libur Ya Bang. gue juga tanggal merah udah nggak berasa deh gua. Lebih berat di gua berarti kan Nah, kerjaannya. iya lu juga bagi sih. waktunya gimana nih? Nih, Lu manajer band. jalanin aja. Ya kalau ngomong jangan. Kadang-kadang kan ada yang bertubrukan gitu loh bang. Ya kan gua apa ya, ada turunannya lah dari diri gua, maksudnya untuk sinkronis gua ngedelegasin pemikiran gua ke siapa, yang manajer band gua ngedelegasin. Jadi kayak emang gua kayak konsep dasarnya yang gua bawa dulu gitu. Oh CEO-nya bos. Enggak, pekerja. Kalau kata Mas Ferry buruh. Buruh iya, gua buruh. Tapi serius dia kemarin tuh sampai gini, Langsung dia buka ngelepas jaket. Saya ini adalah buruh. Pertama kan kita nanya sama tuh, siapa sih sebenarnya Farid Stevi gitu kan, Farid Stevi. Dia nggak bisa jawab tuh pertamanya, dia bingung. Ya jawabnya nggak anu. Terakhir dia ngomong, Mas, jawaban Mas pertama tadi, saya udah punya jawabannya. Apa? Bentar ya, saya buka baju. Serius di belakang tulisan buruh. Gitu. Iya. Itu. Saat kiblat lu adalah nominal, itu lu buruh. Masih buruh, masih dianggap buruh ya. Iya lah. Itu nominal adalah buruh. Whatever jabatan lu. Maksudnya bukan dalam artian religi ya. Iya, Iya. enggak dong. Oh, Kan kita nggak ada ngomong religi. Kiblat hidupnya masih nominal ya. Kan kita disetting sebagai makhluk hidup untuk berlomba-lomba untuk wah sekaya mungkin, sepunya uang mungkin gitu. Dan bahkan beberapa agama pun juga membahas ya kalau bisa kaya aja nggak apa-apa gitu. Iya, dan itu kan ya itu maksudnya kan yang ya itu apa apa ya, penjelasan positif tentang buruh kan. Maksudnya buruh ya kita Nggak ada yang negatif. gue masih sebagai buruh karena Iya. gua masih berkiblatkan ke situ gitu. Apa yang bikin motivasi hidup gua gitu kayak ya masih nominal gitu. Iya sih. Masih angka sih, kita bicara masih angka which is uang ya. Beda. Iya make sense juga. Kan kalau zaman kita sekolah itu zaman SMA ya khususnya pakai kuliah jadi panitia pensi. Iya. Banget kan. Berarti kan tahu runtutannya itu. Apakah sama nih bang? Lu lulusan mana sih bang? Kuliah mana sih? Kuliah di mana sih lu? Gua kebetulan kuliahnya di Trisakti. Trisakti. Oh Trisakti. Itu anak Jakarta banget sih. Iya makanya tadi, untung tadi sempet nanya anak mana ya kan? Oh ya anak mana? Gue nggak dengerin soalnya. Oh gitu-gitu ya? Bang, perbedaan bikin event anak-anak kuliah sama sinkronis Sama aja. sama aja. Sama Lu aja bikin sih, proposal dulu gitu Ya, enggak? sama pasti kan. Kan Kalau perizinan pasti kan. perizinan pasti. Kan berimajinasi dulu, dari situ keluar proposal, dari proposal mencoba menawarkan atau mencoba bikin skema gimana caranya tanpa sponsor ini tetap bisa berjalan. Tanpa sponsor tetap Ya, misalkan tanpa sponsor tetap bisa berjalan kan kita mesti ngitung ya ada perhitungan ya kan, ada RAB-nya. Oh kalau kita bisa jalan tanpa sponsor berarti kita mesti ngasih harga tiket segini gitu. Kalau laku tiket kan ada PNL kan. Yes, betul, Kalau laku profit and tiket loss. kalau laku tiket sampai misalkan 10.000 orang kita udah aman nih, biaya produksi udah ketutup gitu. Oh, berarti BEP lu di 10.000 orang. Misalkan gitu. benar. Ya kan bikin kayak gitu, cuman bedanya kalau anak kuliah lebih perhitungannya lebih berdasarkan emosi. Kalau benar. udah lulus kan perhitungannya mungkin lebih dipikirin matang gitu. Lebih kantong masing-masing. Kalau anak kuliah kan kayak bisa lo udah pasti nih kita nih tiket kebeli nih, tapi nggak di riset detail tentang apakah si artis ini emang yang dipengenin Pasar. orang yang datang ke acara lu. Atau karena emang budgetnya aja cuma tinggal sisa segitu. Iya, ya atau karena berdasarkan lu seneng artis ini doang tapi belum tentu ngadirin orang benar. dan gak ngitung kayak oh harga tiket kita berapa, oh harga tiketnya 50.000 aja, pensi-pensi lain 50.000 soalnya ya. Disamain. Pasti Padahal compare ya. Pasti Jadi dasarnya bukan dasar berhitung bisnis ya gitu, itu yang mungkin yang membedakan ya, membedakan. Oke. seperti itu dan lebih banyak resikonya. Untung ya sama aja sih karena tim sinkronis juga tim intinya cuman 5 orang. serius cuma 5 orang doang. Iya. Gue baru tahu loh. Kalau dulu ke zaman kuliah kan tim tuh panitia. Perkap. Kalau bisa satu angkatan deh jadi panitia. Kan begitu bang. Iya. Nah ini Cuma kalau 5 bisa orang cuma doang. 5 orang gimana? Ya 5 orang karena kan tim intinya ngasih dasar kan, nanti saat proyeknya berjalan baru Disapin gitu ya. kita cari pekerja-pekerjanya gitu. Oh untuk ini Oh. ada dia, untuk ini ada dia, untuk ini ada dia, untuk ini ada dia gitu. Tapi Otaknya tetap 5 itu. ya kita bikin briefnya ini si 5 orang ini ada yang marketing, ada yang tentang strategik promosinya, ada yang program directornya, ada yang si festival directornya, ada yang orang production gitu. Oh, itu manajer bahasanya. Kok proposalnya nggak masuk ke kita ya? Mas? Ya bisa gimana apa? Gitu. Padi Irut, izin Pak.
Emailnya apa nih saya kirim aja? Ntar japri aja ya. Dekat kok sama kantornya. Ya kan? makanya kata gua, Iya. orang event deket kenapa kita nggak ikut sih kata Itu gua. dia makanya. Ya tahun ini bisa. Bisa. tahun depan bisa. Bisa. Tapi serius, gue LTA tanya. juga bisa. Tapi gue nanya kalau tahun kemarin kan ya tahun 2020 kan lo di SCTV ya kalau nggak salah ya bang ya? Iya tayang di Di SCTV. SCTV gitu kan. Nah, Ada nggak sih rencana sebenarnya kalau ini COVID? Dari kan kondisinya sekarang COVID kan kayak gini nih, mau sampai nggak tahu kita sampai kapan nih. Sampai detik ini kita nggak tahu sampai kapan, bahkan sekarang pakai level-levelan. Menurut lu gimana sih bang buat industri musik? stagnan sih Festival pasti ya, ya. kita bicara Maksudnya karena nggak ada opsi lain selain virtual concert, dan virtual concert kan yang punya digital presence tinggi doang yang punya kesempatan Betul. lah ibaratnya gitu. Ya industri musiknya jadi stagnan. Jadi apa yang baru tuh orang nggak mencari apa yang baru sekarang gitu di industri musik. Karya-karya baru gitu kayak lewat aja gitu. Bahkan terakhir kayak John Mayer rilis album baru juga kayak Lewat. ya nggak sebegitunya gitu Ya karena udah sih gitu aja. lu nggak bisa menampilkan itu dalam bentuk pertunjukan offline gitu. Feel-nya nggak dapet. Iya, jadi kayak ya udah stop di situ aja, makanya nggak bijak merilis. Kayaknya belum bijak untuk merilis Sebuah karya. album di sebuah karya di masa pandemi ini gitu. Iya. Mending mulai karya-karya terdahulunya gimana caranya ya biar orang balik lagi ke karya gue Bener. gitu. Nah, gue nanya nih bang, kan dari 2016 ya lu ya, dari 2016 Iya. ya Synchronize ini kan, gue bicara sampai 2019 di sini ya di J Expo. Iya Kemayoran pasti di itu Gambir kan. Expo. Ya di Gambir Expo kok J Expo, di Gambir Expo. Ketika lu di TV, lu ngerasa ada yang beda, bukan beda sih, kayak ada yang ngerasa kayak hilang nggak sih? Maksudnya dalam artian kalau penonton jelas hilang ya karena Iya. itu by TV. Tapi ada yang ngerasa yang hilang nggak sih dari acara lu ketika anjir gua yang nonton cuma kamera doang atau mungkin kru doang. Nah, itu gimana? Pastilah itu kan sebenarnya yang hilang bukan penonton tapi tentang energinya ya. Energi ya. Itu kan beda banget kan, apa lu syuting sama pertukaran energi antara penonton sama performance kan nggak bisa digantiin gitu rasanya itu. Walaupun layar kaca, walaupun si performance udah ngasih semaksimal mungkin show-nya, tapi tetap aja nggak ada pertemuan energinya gitu. Yang hilang sih mungkin itu yang sangat sulit digantikan ya di sebuah festival gitu ya. ya orang seneng nonton sebuah pertunjukan melalui layar kaca tuh kalau dia ada di situnya, misalkan Iya tahu paham. kayak Erwin Gutawa gitu nonton, lu ada di situ gitu, wah lu nonton pas di situ, wah seneng banget nih sampai rumah gitu lu pengen nonton itu Nge-replay gitu. nge-replay kayak lu masih ngerasain Feel-nya proses- dapet. Kan lu nggak mungkin nonton pang-pangan rock itu berantemnya online kan nggak mungkin, nggak dapet. Iya. Pogonya nggak mungkin online Iya. bos, susah. Ya lebih kayak gitunya sih sebenarnya, lebih kayak ya energinya iya, tapi kalau masalah kemarin festival kayak SCTV ya jelas ada banyak adjustment lah di gua. Adjustment pasti. Kayak tentang penampilan juga yang biasa gua selalu lebih dari 130 band setiap festival, kemarin cuma 32 band Karena gitu yang terbatas tampil durasi ya. juga ya. Dan satu band kan tampilnya bukan satu pertunjukan gitu, tapi tampilnya cuma satu lagu dan ada batasan detik gitu segala macamnya. Gua minum ya. Iya lah. Minum aja bang. Ya diadain di sini juga buat diminum. Iya. Gue nanya deh bang, kan lu 2016 sampai 2019. Oh gua. Gua ya? Oke. Gua bang, gua. Gua aja ya. Jangan dia, gua aja. Gue gak ada apa-apa kan, Din? Bodoh amat. Ya udah, lanjut lagi bang. Apa? 2016 sampai 2019 kita bicara Synchronize kan di Jakarta. Oke, kita bicara Jakarta, udahlah Jakarta. Lu juga di Soundrenalin di Bali. Ya. Iya kan di Bali gitu ceritanya. Ribet nggak sih bang lu ngurusin masalah barang-barang dari sini ke sananya bang? Nah. Karena bukan gue yang ngurusin jadi gue. Itu lu kan Gue ngerasa ribet tentang masalah traveling barang tuh pas posisi gue sebagai manajer. manajer. Oh. Batu di manajemen, bukan Batu lu ngurus. Kalau Soundrenalin kan gue lebih sebagai kurator ya, jadi gue ngedesain program bersama kurator lainnya, masalah logistik dan lain-lainnya itu urusan Ada divisi sendiri. organizer, urusan IO gitu. Oh, oke. Dan ya masalah ribet sih kalau gue sebagai manajer band ya kerasa lah, karena sebenarnya loading barang masuk ke bagasi pesawat tuh takes time banget ya, dan itu hal yang melelahkan banget gitu. Gue sampai penasaran kayak emang ini nggak ada Gak ada yang lebih gampang ada gitu. satu maskapai yang emang khusus anak band ya, jadi kayak langsung jadi Lu mau charter bisa itu. ini anak band ini udah disediain satu box tersendiri, alat-alatnya masuk sini, jadi loadingnya bukan loading kayak biasa antri gitu, jadi kayak emang udah langsung masuk. Oke nih alatnya misalkan alatnya Danila, yang ini alatnya Silon Seven, udah langsung Udah ada masuk, plotnya sendiri gitu iya ya. jadi kalau kayak gitu kan kayak kita masukin barang, timbang, terus dia ngeprint tet, Iya benar, satu.
dilepasin yang ujungnya, terus masukin sini. Detail banget ya, anjir. Taruh di tiket, terus ini lagi. Oh ini Belum over, nah. Ya tuh. bagasinya ini Over, Mas. ini ikut karena kan tiket cuman bisa satu lembar tiket 12 orang apa ya? 12 orang. Iya. Yang lembar ini 12 orang udah over nih. Jadi yang tiket kan misalkan kayak Danila timnya 14 orang nih. Yang 12 orang berarti nge-cover bagasi berapa? Overnya kan nggak bisa 2 dikalkulasi orang ke sini. Nah, gitu. benar. Mesti beda. Ya, itu yang kayak Ribet banget sih gitu. gila nih. Ya gua berapa kali pakai kargo bara suara terakhir tuh 2018 apa 19 gitu ya. Gue milih pakai kargo ternyata ya lebih simpel sih, lu langsung di hotel. Iyalah. Terus proses check-in udah nggak usah dipusingin gitu. Makanya lu bawa aja tas yang isinya baju. Nggak usah check-in, udah online check-in aja kan. Online check-in kan ada yang city check-in tuh. Betul. Kan? City check-in udah besok bandara langsung cabut. nggak usah antri gitu. Jadi langsung masuk gitu tuh lebih Iya enak. sih. Berarti movement barang, traveling barang yang lu bilang tuh jauh lebih banyak ketika lu bermain sebagai manajer band. Iya betul, karena gue terlibat, maksudnya ngerasain betul proses kirim-kirim barang kan. Kalau ngomongin bara suara tuh bagasinya 600 kilo kalau nggak salah. 600 kilo? Iya 600 kilo. Dia doang? Iya. Lu pegang berapa artis bang sekarang? Bara suara kan gue April 2020 udah undur diri lah, udah nggak lagi. Sekarang tinggal Danila doang. Oke, anggaplah 2 orang itu masih lu pegang. Bara suara 600 kilo. Dan ini berapa ratus kilo? Dan itu hampir 400 kalau nggak salah. 1 ton. Enggak, hampir 400 kilo. Ya, oh iya. 1 ton dong dua. Iya. Wah, banyak ya ternyata kebutuhan artis. Jadi sales logistik nyasarnya dia enak banget. Iya benar. Karena sebenarnya itu paling benar karena anak band nggak punya edukasi kalau ternyata bisa dikirim kargo dan lebih memudahkan. Iya. Dan sebenarnya yang lu sasar bukan anak band, sebenarnya organizer. Organize-nya Iya, sebenarnya. Makanya kita masuknya lewat tahunnya, kita kan lewat artisnya dulu bang. Bisnis manajernya yang ngatur gitu Manajernya kan. yang ngatur. Gue nggak mau tahu barang nyampe sono clear kan gitu kan. Nah kita yang ngurus. Sebenarnya gini, kalau misalnya kayak gini, gue juga promosi dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Nggak promosi Gue dikit. butuh diedukasi soalnya. Butuh diedukasi. Jadi sebenarnya Kan gini, Bang. ngobrol cuy. Gue boleh sambil sendirian nggak? Itu boleh, Iya, anjir. boleh. Siapa bilang nggak boleh? Gue juga mau nyadar begini. Iya. Jadi gini Bang, kalau kita bicara masalah gitu sebenarnya abang pun nggak usah bingung sebenarnya. Lu tahu barang di sini ya misalnya. Bahkan ada beberapa ekspedisi, kita bicara ekspedisi atau logistik, itu bisa ngepackingin sekalian. Iya. Bahkan ngepackingin. Jadi abang nggak perlu ini kayak gini ribet nih, barang-barang banyak rame-rame. Tolong dong ini dikirim ke Bali. Misalnya gue hari Selasa harus nyampe, sekarang hari apa nih, Kamis. Misalnya hari Minggu harus nyampe misalnya gitu. Ya udah abang kasih tahu yang mana, ini harusnya treatmentnya kayak gimana. Semua akan dilakukan oleh dia. Iya. Dalam artian ya udah lu nggak usah Itu mikir. bisa dijemput juga kan? Bisa Dijemput, dong. dia ada yang ngambil Harusnya seperti itu. dan Bang. dia sampai ke venue tempat lokasinya. Iya. Gitu. Iya. Nah, Dan itu Logistik sekarang tuh nggak boleh yang kalau dulu kan lo orang datang ke kantor kuning itu mas mau ngirim, sekarang nggak boleh. udah nggak bisa kayak gitu lah. Ya justru kita ini sebagai pemberi jasa, gue bilang harus bang, lu mau kirim barang nggak kirim dong, berarti kan harus begitu. Whatever itu harus lu kirim ke gue. Karena emang secara pergerakan manusia, kapanpun ada pergerakan manusia, pasti akan ada pergerakan barang. Pasti. Kita bicara. Nah itulah kenapa, bahkan musik ya, kita bicara musik seni dalam artian musik seni apapun itu, ya itu juga butuh gitu loh. Iya. Cara paling gampang ya seperti itu. Kebutuhan logistiknya Itu block space loh. gede loh. Itu kalau misalnya di pesawat itu di block space dalam artian. Jadi dalam pesawat itu kan sudah terbagi beberapa part gitu bang. Buat Ini barang. buat hewan, ini buat general cargo gitu kan. Nah untuk barang lu yang 1 ton aja itu udah makan tempat banyak orang itu. Iya. Itu namanya block space. Gambaran awalnya seperti itu. Oh. Simpelnya seperti Itu bisa seberapa instan sih kalau logistik kargo gitu, misalkan gue mau ngirim nih malam ini, besok siang ada di lokasi bisa? Bisa. Bisa. Asalkan Ada pesawatnya ada. Oh. Karena PPKM sekarang bang, jadi Pesawatnya beberapa jadi pesawat ini nggak kan. ada. Iya. Kalau dulu mah Lu berangkat sebelum mah bisa. pandemi mah gampang pesawat. Ya semoga pandemi cepat berlalu sih bang, kalau gua. Atau misal pun tetap COVID akan bersama kita terus, segera ya mau nggak mau sama kayak flu tuh. COVID-19 kan udah nggak akan berlalu, orang udah. Ya udah. Virus. Iya, maksudnya kan akan ada bagaimana terus. ada regulasi yang baik untuk teman-teman penggiat seni, penggiat kreatif ini biar bisa tetap jalan lagi. Itu kita akan siap. So far gitu sih kalau. Itu sebenarnya menarik tuh, kayak ya memudahkan. Misalkan kayak band motor gitu, itu bisa pakai kargo juga nggak? Maksudnya dalam artinya gini. Lu kontrak sama dia bisa bang. Lu Iya. kontrak judulnya. Maksudnya kayak dalam weekend ini nih akan main di Jogja, di Pontianak, sama di Medan gitu. Yes, Boleh. Bisa. Jadi selama perjalanan itu pengiriman barangnya kargo terus gitu. Iya. Bisa. Jadi gue misalkan hari Kamis nih, gue butuh kargo nih, gue mau ngirim besok
main di Jogja tapi lusanya main di Pontianak, besok lusanya main di Medan gitu. Bisa. Jadi emang si kargo itu yang ngurusin barangnya jadi bisa itu. Ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Itu adalah salah satu service dari logistik pada umumnya harusnya seperti Kayak gitu. Dia bisa. Jadi Harusnya. bener-bener ya lu bodo amat sama barang lu gitu. Iya. Biasanya udah nggak usah ngikirin lagi. Itu bisa. Dan itu ya itu memudahkan banget. Gue pasti kayaknya nextnya kalau udah tur-turan lagi gue akan memilih Akan itu coba buat kayak Danila. gitu. Boleh. Lebih gampang soalnya kan. Iyalah. Kayak udah. Satu pikiran hilang bang. Satu beban pikiran udah hilang gitu. Karena paling males adalah lu subuh-subuh sampai bandara loading. Iya bener. Loading bagasi kayak ini berapa kilo mbak? Oh mas maaf nih saya kelewatan nih kayak yang tadi kelebihan 15 kilo nih. Oh gitu berarti gimana nih 15 kilo? Bingung kan lu pasti udah belum nyawa kumpul gitu kan. Iya dan itu juga kayak dan pas sampai misalkan nih kita udah loading semuanya ngantuk pasti kan berangkat subuh gitu tidur sampai sana kayak wah mesti Nungguin atur-atur gitu ya. baru naikin keluar lagi kayak wah masuk loading lagi ke mobil. Kalau kargo nggak begitu bang. Iya makanya. Turun pesawat masuk ke terminal sendiri. Nggak pakai conveyor begitu lagi enggak. Iya maksudnya itu udah diurus kargo udah sampai. Iya dong. Pokoknya di hotel ini ya. Gitu. Iya. Iya, lu tahu-tahu udah sampai sana udah atau venue lah. Gue minta di venue misalnya gitu. Iya itu ada service. insuransinya juga nggak maksudnya? Bisa dibikinkan insurans. Misalkan kayak wah kok gitar gue rusak nih habis pakai kargo gitu. Bisa ada insuransinya juga, di insurans juga. Itu ada perhitungan tersendiri bang. Dinilai dari nilai barang tersebut ya. Itu yang harus ketika lu mau diasuransiin gitu kan. Iya. Ya lu harus lu kasih info harganya berapa sih ini barang. Nah itu kita asuransiin. Iya itu menarik juga tuh. Gampangnya sih bang, ketika lu sama keluarga lu pengen jalan-jalan ke Bali atau ke Jogja misalnya. Barang gue banyak banget nih, karena bawa bontot kan. Iya. Lu telepon ekspedisi, mas ambil barang gua, di wrapping, kirim ke hotel ini. Lalu jalan besoknya, lu jalan naik pesawat udah. Iya. Tahu besok sampai rumah barangnya udah. Itu ya udah di hotel. Udah. Ya, gitu. Begitupun pulang, early check out jalan-jalan dulu kan ke Malioboro misalkan. Wah, Malioboro gua standar banget Malioboro sih. Bisa. Referensi lu. Standar. Lu kan bang, kita mau main kemana bang? Ngejar Malioboro gitu misalnya. Mana dong? Mana tempat Di belanja? Boko. Ya Lu mau belanja apaan di sono? Di Boko nggak ada yang jualan, malah Jualan batu. Atau ke Sarkem. Napak Tilas ADC gitu. Napak Tilas Ade. Filosof banget ya. Ada DC gitu ya. Atau ke Magelang yang apa-apanya Apa gitu. ya? Apa punya Yang Mas Erik tuh Malioboro kemarin? standar. Nah, ke tempat Mas Erik. Apa tuh Bukit? Oh ini Tumpeng si Menoreh. Kreo. Tumpeng Menoreh. Dia ada baru tuh. Yang dia baru bikin Kreo itu kan. Itu Tumpeng Menoreh namanya bang. Oh gua nggak tahu. Ya, lu main ke sono. Enggak juga. Paling lu pulang-pulang bawanya bawang. Iya. Bawa Palawija lu bawa. Palawija. Kok ke Majalengka aja kalau bawang banyak. Bang, bentar ya. Iya, Air habis kan lu? nggak apa-apa. Aqua tuh masih ada satu. Boleh nggak? Nah. Sorry ya. Aqua dia. Aqua atau itu? Udah, nggak usah. Iya ngantuk deh. Belum tidur bang. Udah. 5 menit nih. Cuman kurang. Oh, iya. Baru 30. Lu kan lu ngantuk soalnya Bang gua. Enggak kasihan banget sumpah. Enggak enak. Agak lah. Bang Farid main begini. Mas, dijemput mau kemana? Langsung pulang hotel aja. Kenapa? 2 hari nggak tidur. Iya. Kasian banget kadang. Tapi- Tapi bang tidur apa bang? Tapi serius loh, kenapa sih orang-orang yang kerja ini gua agak filosofis dikit ya. Nah, Orang yang kerja di bidang-bidang seni kita bisa kreatif. Ya, Kreatif, oke, kreatif oke. sekarang. Sorry gue kreatif itu kayak siklus kehidupannya tuh kadang sedikit berbeda dengan orang-orang yang Kebalik. memonoton kayak gitu loh. Karena biarin. Iya. Iya. Ya, keseksian seorang bapak. gitu. Bapak tuh begitu. Ini pas 3 nih, udah pada nikah semua nih. Mau ngeliatin udel saya. Sedetail itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau menurut gua Nggak kenapa santai aja jangan kaku begitu. Bang. ya, nggak apa. Ya Allah. Jadi kalau orang kreatif mungkin karena ngatur waktunya nggak tentu ya dan mereka ngejar kalau gua bayangannya ngejar bukan ngejar sih kayak lagi momentum gitu. Jadi kayak kalau gua pribadi gitu kayak daripada gua tidur dengan banyak pikiran kayak wah gua selesaiin dulu deh nih gitu. Oh, jadi lu nggak pengen lu bangun masih langsung kepikiran lagi kadang. Ya, Jadi tidur cuma lewat doang gitu ke sana. Antara masih kepikiran lagi atau pas ditidurnya kayak terngiang-ngiang terus gitu loh. Jadi kagak mending nyenyak. selesain aja deh gitu, selesain dalam artian dan kerjanya kan bukan template kan kalau orang kreatif kan. Jadi bisa
improve-nya banyak. Imajinasi soalnya yang bekerja. Ya, balik lagi tadi ketika ditanya dia seorang siapa? Seorang imajiner. Benar. Di awal tadi kita bahas. Lu ingat kan tadi ngomong kayak gitu Bang? Ya udah kirain. Takutnya nggak Ini kopi kan? Apa kan? Lu mau minta apa lu? Berarti banyak barang yang akan bergerak. Iya, apalagi karena kalau Synchronize Festival tuh gue ngirim barang buat bagasinya band kan, band-band dari Jogja, dari Bali itu banyak banget kan sebenarnya. Itu yang ngurus panitia atau band Gua sendiri? pasti. Enggak, maksudnya bandnya yang loading bandnya karena gua bayar beliin tiket mereka udah termasuk bagasi mereka. Tapi kalau misalkan kebayang opsi logistik nih gitu tentang kargo gitu, itu kayak akan lebih menarik. Misalkan satu band Bali gitu ada 8 band. Udah gue kirim aja dulu H-1 nih barang-barangnya. Jadi emang udah gua siapin satu ruangan khusus, emang nih kargonya band Bali ada di sini, kargonya band Jogja ada di sini, tuh kan lebih gampang buat gue juga secara koordinasi gitu. Secara seorang organisernya ya yang lebih gampang juga. Dan kita siap support nanti. Nah itu dia, menarik tuh. Kita siap support. Support kan, bukan siap ngasih invoice kan, tapi siap support kan. Loh, support kok Bang. Support kok. Karena gini, pengalaman Mas Dio, dia kemarin ngurusin custom fest. Custom PS gue. Oh ya, Jogja kan. Jogja. Sama teman-teman di Jogja, Mas Lulut dan kawan-kawan. Ya sama-sama event kalau kita Event bicara di ya. sini. Iya, itu kan ngirim motor tapi kan. Nah, Ya. justru dari situ akhirnya ada standarisasi packaging motor tuh kayak gimana yang benar. Karena lu kalau ngirim motor kan kardus, frek, Iya. nggak ada seninya sendiri. Di tempat kita Kalau kereta kali gua nggak ekspedisi ngomong kereta ya. ngomongnya. Cuman kalau sebenarnya dalam dunia logistik itu ada standarnya Bang. Jadi nggak boleh asal wreck gitu aja, nggak boleh. Ada dan, ketebalan. dan teman-teman di Jogja pun Mas Lu dan kawan-kawan bilang, oh begini ya. Aturannya. Oh, jadi memang kita kasih tahu sebenarnya seperti apa. Butuh, bener kata Mas Ucup tadi katanya, butuh ada edukasi juga sebenarnya kayak gitu. Iya, karena kan nggak tahu apa, kebanyakan yang kerja kan yang nge-brief kadang yang otodidak kerjanya kan. Kayak nih pakai bubble wrap aja sama ini terus diikat biar keker gitu. Kalau ada standarisasi kan mungkin edukasi itu nggak sampai kan. Iya. Termasuk kayak ya mungkin gue sebagai penyelenggara pertunjukan atau sebagai manajer band juga nggak tahu edukasi tentang tentang kargo, tata caranya gimana atau wrappingnya mesti gimana sih gitu. Gue cuma taunya beli fly sheet udah. Iya benar. Itu kan value tambahan buat lu kan Bang ketika lu kasih servis itu. Fly sheet mah buat nenda. Gimana? Kemarin abis ketemu Firsa Besari jadi kebayang fly sheet. Okay. Flight cash. Kan flight. Iya kan? Karena gue selalu jadi kebiasaan gue kalau misalkan loading barang, misalkan buat band gitu, gue minta masuknya belakangan deh, biar keluarnya duluan. Padahal nggak ngaruh gitu. Ya kadang-kadang gue. Ya itu cuma sekedar feeling orang. Iya feeling kan. Karena wah kalau dimasukinnya belakangan pasti paling depan nih jadinya dan pasti keluar paling duluan gitu. Kadang gue suka ke petugas yang di pesawatnya gitu kan lagi masuk ke pesawat, Mas boleh nggak sih ini anak-anak yang barang-barang band ditaruh yang agak depan gitu biar keluar duluan gitu. Ya pasti ada. diiyain doang. Diain pasti. Iya kan? Iya Mas, ada apresiasi lah yang gue kasih gitu kadang suka apresiasi ya udah. Ya gue beranggapan ya dan itu benar keluar paling duluan gitu. Oh gitu. Coba kenyataannya gini Bang, barang di pesawat itu ditumpuk tidak sesuai dengan urutan, tapi sesuai dengan pas-pasnya. Karena kan kompartemen kecil tuh, puzzle ya gitu. mau nggak mau kayak puzzle. Mau dia barang di bawah pun ketika dia emang kecil ya dimasukin situ sebenarnya. Iya itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya paling nggak kan berbagi rezeki. Berbagi. Iya. Top sekali. Tapi kejadian mulu kok keluar duluan biasanya. Serius. berarti emang benar ditata tuh. Emang bertata. Berarti maskapai hebat sih teman-teman maskapai itu. Iya. Apresiasi buat maskapainya walaupun saya nggak tahu apa maskapainya. Iya. Kendala terbesar ketika lu handle barang artis. Hilang terus. Hilang kan biasanya. Rusak. Dulu kan sempet rame musisi tidak mau naik satu maskapai tertentu. Yes, I know. Oh, ada tuh kayak gitu. Ada. Oh, gue malah nggak ngerti. Karena handle bagasinya Parah. ya maksudnya maksudnya semena-mena lah gitu. Semena-mena. Ada yang sampai suatu kota naik gitarnya patah gitu terus. Sampai naik gitar patah tuh parah sih. Ya terus sampai yang padahal udah pakai flight case kan segala macam gitu terus ya maksudnya ya itu biasanya hal yang kita takutin jadi sama di pesawat kadang Kepikirannya malah itu ya. ada insecure kayak pas Anjing, sampai barang di gua sana aman nggak ya? wah aman nggak ya nanti pas dibuka dapat surprise kan nggak enak juga gitu. Ya patah. Ya, pas dibuka kayak Wah, anjing bener nih. terus lu malesnya kayak lu Lu mau komplain juga susah ribet ya. komplain ke maskapai ada birokrasinya kan terus kayak sedangkan lu mesti Harus. ngurusin manggung segala macam kayak nambah beban pikiran gitu. Pasti moodnya langsung hilang. Iya, Iya kan? maksudnya udah langsung nggak enak suasananya pasti langsung kayak terus maskapai juga pasti kan
oh ya udah kita coba urus ya bla 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 tapi Udah nggak ada sebulan, 2 jadwalnya, bulan. segala macam nih maunya kayak gimana, ada koper yang tiba-tiba penyok, ada apa segala macam gitu. 30 hari kerja. Iya, ini 30 hari kerja karena kita mesti lapor ke pusat dulu, nanti pusat akan koordinasi, pusat akan akan melakukan intelijen tentang kejadiannya segala macam gitu. Jadi kayak FBI anjir. kelamaan, jadi kesel sampai akhirnya ya udah nggak usah komplain, udahlah. Biarin aja lagi. Jatuhnya lebih ke mencak-mencak pasrah. di sosial media jatuhnya kan kayak jangan naik maskapai ini lagi ya karena handle bagasinya gitu. Tapi itu kan kejadian dari 1000 banding 1 ya kejadiannya sebenarnya gitu. 1000 banding 1. Benar, setuju kalau itu yang di lapangan. Berarti Ya maksudnya itu kan itu kesulitan ya, kadang kesulitan terbesar. Karena gini bang, kadang-kala gini, kalau kita bicara di bagasi penumpang atau apapun, kan dicampur tuh bang. Ya kita juga nggak tahu kondisi ya, maksudnya dalam artian dicampur, udah ditata tuh, tapi ternyata ketika jalan, ketika di atas tuh ada turbulen atau apa, kadang kan kondisi kayak gitu. Iya betul. Bahkan dari awal pun, itulah kenapa teman-teman dari teman logistik ya, kita bicara logistik atau airlines, mereka pasti menyarankan untuk packing sesuai dengan barang yang akan dikirim. Ya, bener-bener harus disesuaiin gitu. Karena baik lagi kadang-kala ya bahasanya risiko ditanggung penumpang gitu. Iya itu dia. berarti gini men, sebenarnya dari segi teman-teman konsumen Yes. nggak tahu bahwa ternyata logistik itu bisa menyakup itu semua. Iya, benar. Sedangkan di tempat kita baru tahu bahwa ternyata event itu ada logistiknya. Dalam arti yang sebanyak ini loh. Dan besar, iya. Besar loh, Karena dan kesulitannya lagi misalkan ya itu tadi perpecahan tiket gitu. Terus bagasinya nggak bisa digabung segala macam itu kan kayak ya ampun, susah banget nih padahal total kan kita beranggapan oke, rombongan bandnya 20 kali 20 ada 400 kilo nih. Masuk nih, ternyata tiketnya ke split jadi tiga kode booking. 3 kode booking gitu. Satu kode booking misalkan cuman berapa, jadi akhirnya harusnya nggak ada yang over bagasi, jadi kayak mesti bayar over bagasi karena split kode booking gitu. Itu yang kesulitannya juga, kadang suka sebel juga, apaan sih nih gitu, jadi kayak bisa kan nih sebenarnya ditambal-tambal gitu kelebihan. Tapi mungkin nggak bang kalau lu berangkat ke Bali dengan equipment sebanyak itu via darat? Mungkin aja, cuman kan ada perhitungan waktu biasanya. Itu yang kadang misalkan nih perhitungan waktu lama, Concern waktu sih ya benar. ya concern waktu karena instan kan sebenarnya kalau event kayak gitu. Ya harus H-1 gitu ya biasanya? Enggak juga sih, sebenarnya bisa aja ngirim dari H-2 minggu gitu, tapi kadang apa ya, barang di jalan kan kita nggak bisa prediksi juga sebenarnya. Bener. Akan terjadi apa dan misalkan ada kendala apa di jalan, jadi kayak lebih, kalau udara kan kayak ke Bali cuman paling 2 jam gitu. Ya, 2 jam. Via darat itu paling 3-4 hari. Kalau via darat pakai tracking ya 4-5 harian sih. 3-4 ya? 3-4 hari Tergantung doang. Iya ya. Ya walaupun harga lebih murah mana. Pas, darat. Iya. Darat. Biasanya kendala kalau pengiriman darat apa dibanding udara? Kita cuma concernnya waktu doang. Waktu doang? Iya. Kalau darat cuma di waktu, karena tadi kalau darat justru malah abang mau ngirim. Oh, gua tahu kenapa mesti laut udara, karena biasanya nih misalkan kalau anak band nih, Ternyata dipakai buat pelatihan. dipakai sebelumnya untuk main di kota mana dulu. Terus jadi iya, nggak bisa yang idle lama-lama gitu ya. Jadi nggak banyak backupan alatnya gitu. Oh benar sih. Lebih kayak gitu. Tapi kalau event sih kebanyakan darat kayak Soundernalin tuh kan vendornya banyak Jakarta yang mereka ngirim darat ke sana gitu. Boleh dong kita masuk jadi ngirim bridging, bisa banget jadi ini apa maksudnya partner. Berarti kita tukeran proposal nih. Sponsorship. Kita tukeran nomor aja. Oh boleh. Bang, tapi gini, kalau kita bicarakan synchronize terus sama Soundernalin kan di Bali. Ya tuh, ya kita bicaranya Jawa dan sekitarnya. Pernah nggak sih kepikiran buat bikin acara di mana kayak di pelosok gitu? Misalnya jangan bilang Labuan Bajo masih Kalau ngomongin pernah dan pernah. masih sampai sekarang bukan pernah ya. Pernah ada pikiran, ada rencana, ada, cuman gue kenapa kalau Bali kan Soundernalin gue sebagai kurator, jadi bukan hak veto tuh nggak banyak di gue lah. Gue ngikut apa yang udah terjadi dan mereka dilakuin di sana. Kalau Synchronize kenapa masih di Jakarta adalah gue pertimbangannya gini, biar lebih memudahkan buat orang hadir ke Synchronize karena di ibu kota kan, semua peleburan, semua transisi, semua transit pesawat ada di ibu kota gitu. Betul. Lo bayangin kalau misalkan Synchronize bikin di Bengkulu gitu. Misalkan ya, gue nggak mau, maksudnya kalau di Bengkulu orang yang dari Pontianak mau ke Bengkulu pasti kan mesti transit Jakarta dulu, terus dari Jakarta mesti ke Bengkulu gitu. Jadi Synchronize kan semuanya si Jakarta kan semuanya berpusat di sini. Jadi kayak
orang dari Bengkulu mudah ke sini, orang dari Pontianak mudah ke sini, Betul. orang semuanya bisa terpusat gitu. Itu yang bikin gue kenapa Synchronize Lu bikin kita di masih di Jakarta dulu Di gitu Jakarta. karena ya proses peleburannya ada di sini gitu. Biasanya hubnya juga paling banyak di sini juga. Iya, Gampang. karena kalau pindah keluar kota, maksudnya masalah transportasi juga orang mungkin akan lebih sulit, mungkin bisa jadi akan lebih mahal. Iya. Tadi lu bilang di Jakarta dulu, ya kan? Di Jakarta dulu sementara ini kan. Iya. Satu kota yang dalam pikiran lu, gua pengen Synchronize ada di sini, selain di Bali. Tangerang Selatan. Anjir. Tangerang Selatan Deket rumah gua. Respect anjir. Bintaro, enggak. Gue pikir ya dia bakalan ngomong misalnya nih gue bicara, "Wah, Lombok." Nah, bener gue pikir gitu. Karena mau ada MotoGP gitu ya. Selatan dong. Nggak, gue ada Apa sih apa Kemayoran? Gitu. nggak gue ada satu kota yang emang mau banget gue bikin sebenarnya di Babel. Bakal beli tuh. Kenapa lu beli sono? Punya pengen ke sono tuh kenapa? Nggak, suasananya layouting kotanya juga mumpuni banget untuk membuat sebuah festival di sana sebenarnya sih. Kota festival. Iya, maksudnya dengan layouting kota mereka, dengan fasilitas alamnya mereka Oh, gitu. jadi lu jualan ke alam tadi itu juga. Iya, jualan alamnya kan suasana doang, sebenarnya lebih kayak ini kayak cakep banget nih pas gua kesana kan kebetulan ada teman di sana. Pas sana kayak, menarik banget nih kalau nih kota dijadiin kota festival ya gitu, kota festival musik gitu. Lebih ke feel-nya sih. Dan ibaratnya kayak nggak terlalu crowded ya, Iya, benar. dan mungkin secara mindset juga udah open minded juga Iya. gitu, dan ya kadang kan suka benturannya misalkan gatel. Warga sekitar. Ya misalkan di Indonesia kan ada beberapa kota yang emang ada sensitivitas tertentu juga gitu, yang emang Ya, kita nggak mungkin terobos sensitivitas itulah, karena kan kita mesti hormat sama kota itu. Setuju. Dan Bangka kayak ya bubble antara Pulau Belitung atau di Bangkanya menurut gua kayak menarik nih dibikin di sini gitu. Gue kira gara-gara nonton Laskar Pelangi. Oh di sana ya, di sana. Iya, Belitung kan, bener. Bukan. Beda ya? Itu. Aku so tau anjir. Nggak, maksudnya iya Belitung, cuman bukan gara-gara Laskar Oh, Pelangi. kirain. Terlalu main tua banget di bapaknya kayak. Iya Allah. Ya Allah. Iya. Tapi punya nggak sih Bang, abang kan kita bicara sinkronis kan maksudnya mensinkronkan kan, maksudnya berbagai macam, sorry ya kita balik ke musik lagi. Nggak apa-apa. ya. Kita bahas maksudnya berbagai macam jenis musik, bla bla bla. Tapi abang sendiri punya nggak sih idealisme dalam bermusik? Idealisme apa sih? Ya ini makanya gue Nggak ada, gua nggak selalu punya. Yang gue lakuin sekarang adalah ya apa yang menurut gua ini menarik dari sisi gua dan ini bikin senang orang gitu. Jadi gua nggak terlalu pusing dengan idealisme sih maksudnya sebenarnya. bukan kadang ada orang tuh idealisme kan kecenderungannya adalah dengan orang-orang ya berbicara jalan hidup gua ini nih, ya gitu. egoismenya tinggi nih. Ya kalau nggak ini enggak gitu, karena dia merasa menurut dia ya ini gitu. Tapi Ya, abang enggak. misalkan kayak gue bikin sinkronis gitu atau gue bantuin kurator Son Renaldin gitu, ya itu idealisme gua gitu. Cuman idealisme gua pop kali jadinya. Pop. Ya maksudnya idealisme gua menyenangkan orang, buat pertunjukan gitu. Lu besar tumbuh musik yang lu ikutin apa? Konsumsi gitu apa sih? Ya. Kalau musik sebenarnya kan, gue lebih cenderung alternatif ya, karena gue dengerin kayak punk rock, melodic punk, Britpop gitu dengerin gitu. Kalau ngomongin apa yang menemani gue tumbuh ya, yang gue suka yang kayak gitu. Tapi kalau sinkronis mungkin kalau gue ikutin idealisme gue atau bukan musik yang gue suka, subjektif gue kali ya. Iya, subjektivitas bukan idealisme. subjektivitas. Subjektivitas gue ya nggak mungkin gue ngundang kayak misalkan gitu kayak Didi Kempot. Didi Kempot, karena gue nggak dengerin, maksudnya nggak terlalu familiar dengan karyanya sebelumnya gitu kan. Ada apalagi bahasa Jawa lagi ya. beberapa karya doang gitu. Terus kayak musik Melayu pun gue tidak mendengarkan itu gitu. Cuman itu yang menemani tumbuh kembang ya. Maksudnya secara nggak sengaja pasti terdengar di mana-mana gitu. Itu kalau gue ngikutin subjektivitas gue ya nggak mungkin yang kayak gitu. Gak akan muncul sinkronis di sini. Iya, karena objektif gue adalah gue pengen bikin seneng, bikin sinkronis tuh bukan pengen bikin seneng diri sendiri, tapi pengen bikin seneng orang yang datang. Karena yang datang itu kan shareholder sinkronis gitu kan, semuanya kayak Shareholder bisa sih. iya. Taruh saham di situ, Bos. Iya, Mereka kan begitu. Iya. Kalau mereka nggak datang juga nggak akan saham. selama ini sih. Nggak akan Bos. jadi sih ini sinkronis. Iya, kalau yang seneng, wah gue suka nih segala macam bandnya, wah keren nih. Terus yang datang orang-orangnya kok kayak nggak happy nih. Emang mereka nggak, terus gue komplain, emang yang datang sinkronis nggak ngerti nih. Nggak kayak gitu kan sudut pandangnya, tapi gue lebih kayak, wah. Jadi gue ngebayangin posisi gue sebagai penonton kayak,
wah senang pasti nih orang nih gitu. Akan nonton ini nih. Jadi gue fasilitasin itu gitu. Yang gue bela adalah rasa orang yang nonton. Jadi mengesampingkan ego lu sendiri untuk bisa megang semua orang. Ya saat penonton saat satu di dalam suatu area atau suatu lingkungan atau suatu venue pertunjukan moodnya udah senang semua pasti akan kebawa senang gitu. Iya benar. Di luar yang lu lihat ini bukan hal yang lu senang tapi wih senang banget nih orang-orang nih kayak Nyanyi bareng. energi positifnya nyampe gitu, energinya nyampe gitu. Karena tadi basicnya kan adalah sebuah festival lah kita bicara. Iya. Festival itu. Ada festival nih, ada musik, makanan juga ada. Ada makanan Ada makanan pasti. juga. Itu lu perhatiin juga gak sih Bang sebenarnya Bang? Kalau makanan iya, kita ada kuratornya juga kok untuk makanan Ada juga di situ. kurator Gua bahkan ngasih. detail itu juga ada sebenarnya Bang, Iya. makanan. Karena kan semuanya mesti Dipikirin sih Bang. di set gitu, mesti didesain apa yang mau ditampilin bukan cuma vendor ini daftar makan sini yang jualan sosis goreng semua nih gitu. Iya, jadinya. Udah paling praktis soalnya. Iya, orang suruh makan sosis doang Bokal gitu. balik selesai. Iya bener-bener. Bang, 2020 sinkronis di itu. SCTV. 2021 karena masih pandemi ini Masih di pikiran. Ini bulan Agustus masih di pikiran ya. Ya, 2021 masih di pikiran. Kalau tahun kemarin kan Belum bisa dikeluarkan dari pikiran. Oke. Ada sih ada yang mau kita lakuin tahun ini tapi tidak untuk kayak gitu. masih confidential. Ya. Masih confident. Nanti deh, tunggu aja. Whatever itu semoga sukses sih Bang, kalau kata gua. Lu meragukan sinkronis. Enggak dong. Berat kehidupan. Karena kan beberapa teman-teman pegiat event bilang, aduh, online ya. Bukan karena kita bicara nominal ya, tapi Iya. ini message-nya nggak dapet, value-nya nggak dapet nih ke itunya. Maksudnya kan takutnya itu. Iya. Goals apa enggaknya seorang event kan dari situ kan Bang, Iya. harusnya. Tapi kan harus ngeliat dari sudut pandang beda lagi. Solusinya cuma di situ doang. Iya bener sih. Nggak ada lagi kan. Ya pilihannya cuma satu. Antara tetap ada tapi dengan keterbatasan atau ya udah nggak ada sekalian sebenarnya gitu. Iya. Kalau gue ngomong nih Bang, lu kemarin yang di tahun 2020 kemarin itu yang di TV itu percobaan lu bukan sebenarnya kalau kita bicara. Lu mau nyoba, which is tahun ini ternyata lu nganggep Oh yang main kurang nih. gitu. Enggak sih, tahun gua 2020 yang ada di pikiran gua adalah gua pengen bikin pertunjukan tapi gua nggak mau virtual konser. Bukan virtual konser. Iya, itu kan gue pengen balikin apa yang masih ada sisi nostalgia. Balik kita ke televisi aja nih gitu. Nyoba balik ke Karena orang untuk excitement orang nonton televisi kan udah jarang banget. Lu terakhir kali excitement nonton televisi kapan? Waduh. Kayak lu nyalain TV, wah gue nanti ketinggalan ini. Pasti udah lama banget kan. Ya kalau nanya sama kita jawabnya bingung Bang, kalau namanya mama tiap malam. Kalau Iya, ikatan cinta. Iya. Jadi Gua nggak tahu. iya. Bang ngikutin lu? Enggak. si sempat nonton. Tapi memang bener sih, kita kalau kita ditanya sekarang mungkin generasi milenial kita bicara ya Bang ya. Iya. Ditanya lo terakhir kapan nonton TV juga mesti jawabnya pada bingung. Karena sekarang makin instan kan, lu buka TV, lu udah misalkan lu udah pakai TV berlangganan gitu. Iya bener. Pasti bukan channel lokal yang lu kejar. Iyalah. Nonton hewan-hewan gue pasti. Wah Iya. anime lagi. Gue nonton hewan-hewan di sini. Iya, antara hewan-hewan atau masak-masak atau apa gitu kan. Iya, bener. Channel lokal nggak jadi pilihan lu kan. Enggak. Gitu. Itu dia yang emang kemarin gua mau coba balikin nostalgia ini, excitement orang kayak, wah nanti ada sinkronis sih jam segini di SCTV gitu. Berhasil nggak ya? Alhamdulillah kemarin ya dampaknya positif juga. Positif. Eksistensi sinkronis juga terjaga dan reach-nya lebih tinggi kan sinkronis jadinya. Iya betul. Karena Masuk ke televisi TV. kan bisa masuk ke berbagai kalangan dan udah lama banget di televisi nggak ada pertunjukan musik yang bukan ajang kompetisi ya. Iya. Kan Iya. di Iya, pertunjukan musik di televisi ajang kompetisi semua gitu kebayangnya. Nggak ada satu konser yang emang dedicate. Ini konser bukan talk show. Nanti ada band yang manggung gitu, bukan kayak gitu. Tapi ini konser gitu, pertunjukan gitu. Dan kalau gue ngomong sih linear juga Bang dengan konsep sinkron. Susah banget gue. Synchronize lu tadi itu kan maksudnya. Berarti linear dalam artian lu juga di situ juga semua kalangan lu ambil gitu kan. Dalam artian lu ambil ya di situ lu ada siapa. Maksudnya nggak cuma satu Insan pertelevisian sekarang harus masuk. linear juga gitu. TV bisa buat semua orang. Orang yang udah ninggalin TV balik lagi ke televisi Iya. lagi. Tapi orang yang udah ada di TV jadi terbuka. Wah, ada TV ini bisa nih, gini gitu. ya, gini lagi ya. Ada pertunjukan musik terakhir, konser musik mungkin ya after dahsyat gitu kayak orang udah males nonton pertunjukan musik di TV kali ya. Maksudnya terutama buat masyarakat kota besar ya. Benar. Benar. Kalau di desa sih masih ini. Kalau saran dari lu buat para pegiat seni Bang, pegiat event lah, Pegiat kreatif. pegiat kreatif, salah mulu gua sama lu mah. Apa Bang? Biar lu jangan nyerah deh gitu.
Apa yang aja. what should you do gitu loh. Apa yang harus lu lakuin buat event lu? Berpikir. Manusia kan dikasih otak untuk berpikir. Di dalam berpikir itu kan lu bisa mencari solusi, mencari cara untuk bertahan gitu. Dan dari situ ya lakuin, bukan ngeluh sebenarnya. Ya konsistensi, konsistensi produktivitas segala macam itu kan lu nggak berhasil dituai dalam satu dayung dua dayung gitu. Jadi emang tinggal gimana caranya. Kan banyak orang di pandemi, gimana nih kita nggak bisa event-event nih, kapan event lagi? Nah, banyak kan gitu. Kayak justru itu kan energi negatif yang dikeluarin jadinya kan, energi negatif kayak malah nggak ngebuka pikiran untuk gua gimana nyari solusinya, tapi komplain segala macam. Kalau gua malah justru ya alhamdulillah ya gua memposisikan pandemi ini sebagai kayak gua mencari tahu hal baru nih, gua mencoba untuk cari tahu hal baru, cari solusi gitu. Jadi justru malah gua terbuka banyak hal baru dengan adanya pandemi karena ya gua coba tantang diri gua kayak bikin apa lagi nih, bikin apa lagi nih gitu. Gimana caranya bisa terrealisasi atau enggak belakangan, yang penting gue tuangin ide gue sampein ke orang, kemakan, maksudnya kebeli sama orang, ayo nggak kebeli, ya udah gue berarti mesti mikir nih gimana caranya gitu. Jadi kayak emang ya manusia kan bakat utama manusia adalah bertahan dan mencari solusi. Betul. Ngeluh boleh, bego jangan. Gitu ya. Iya kalau kata gue. Karena kalau udah ngeluh menurut gue ya akan tidak terbuka pemikirannya gitu. Sama jadi, pasti orang akan ngeluh dong bang. Nggak mungkin lu nggak pernah ngeluh. Iya karena kan nggak siap dengan kondisi ini. Betul. Tapi kan nggak boleh bego toh. Iya. Saat ngeluh kayak, aduh kerja apa lagi nih ya gitu. Iya gitu-gitunya gitu. Tapi kalau misalnya tadi bener bego jangan, setelah selalu ngeluh lu mikir gitu kan. Oh iya habis ini gue harus ngelakuin ini. Iya. Gitu. Dipaksa untuk berinovasi sih kalau kita bicara. Ya emang pandemi itu tahunnya inovasi kan. Tahunnya inovasi bener. Apalagi untuk orang-orang yang biasa yang harus dinikmati secara langsung dan seperti itu. Iya kayak lu stagnan di satu, biasa lu gua kan kerjanya begini. Susah lah buat gua jadi konten kreator gitu, tiba-tiba ya kenapa enggak lu cobain aja gitu. Lu nyari solusi aja gitu kan. Banyak banget gitu. Biasa lu misalkan kayak gini aja, kayak lu misalkan driver ojol gitu. Gue biasanya narik di Kuningan dapat segini, kok sekarang sepi ya? Lu coba tempat lain gitu kan, itu kan benar. Ya eksplorasi. Betul. Kan lu tadi bilang ada sebuah informasi yang harus berkembang toh. Nah, lu ada kolaborasi dengan pegiat kreatif daerah lain nggak bang? Untuk kok di Jakarta gini ya? Di Jogja gimana? Di Bali gimana? Kalau komunikasi itu sih ada ya, maksudnya dan kayak Synchronize kan penggiat kreatif biasanya kita fasilitasin ya, mau dari pemusik atau pelaku seni gitu. Biasanya kita selalu ajak lah dari berbagai macam. Cuman apa yang terjadi di Jakarta kadang nggak bisa diaplikasikan di kota lain. Apa yang terjadi di kota lain nggak bisa diaplikasikan ke Jakarta gitu. Beda ya, sulitnya itu. Jadi kayak emang udah ayo kita besar bareng aja dulu. Nih yang terjadi di Jakarta kayak gini, yang terjadi di sana. Cuman kayak dibikin adaptasinya aja biar kayak bukan langsung orang Jogja dikasih harus kayak gini, dikasih apa yang populer di Jakarta gitu. Enggak bisa. Kadang nggak cocok, Iya kadang nggak cocok, kadang ya kayak misalkan ibaratnya kayak orang Jakarta kan nggak semuanya makan gudeg gitu. Dan ya si orang Jogja nggak semuanya makan misalkan ketoprak gitu, karena kan ya lu nyari toprak di Jogja juga susah gitu. Iya. Karena orang Jogja pun nggak akan semua makan gudeg bang. Iya ya, nggak, itu kan sebenarnya kayak adaptasi karya aja. Iya bener. Ya lebih kayak gitu aja sebenarnya, kayak ya bertukar pikiran, kayak ngebuka baru. Di Jogja lagi happening yang kayak gini ya. Kalau diadaptasi di Jakarta, terus dipoles sama sentuhan Jakarta, kayaknya bakal jadi lebih seru nih gitu. Karena kan identitas dan karakteristik karya dari penggiat kreatif setiap kota beda-beda banget sebenarnya. Dan iya pangsa pasarnya segmennya juga beda-beda juga gitu. Mereka create pangsanya sendiri kalau kata gue. Masing-masing. Iya, ya ini deh kayak Farid kemarin misalkan bandnya gitu, festivalis besar apa? Salah dong, banget kan di bukan festivalis dong. Festivalis. Masih kita aja. Festivalis kan di Jogja besar lah, cuman permintaan di Jakarta sebenarnya nggak sebesar itu. Padahal yang nonton festivalis di Jakarta juga tidak bisa dibilang tidak sedikit gitu. Berarti kan emang ya belum tentu berhasil juga kan, ada beberapa pertimbangan juga gitu. Kalau pandemi ini tetap jalan bang, sampai berapa puluh tahun lah misal.
Dengan kondisi yang masih sama kayak gini ya. Kondisi Iya. sama-sama maksud Bukan gua. bukan kita berseimbangan gitu Mas. Iya. Musik gimana bang? Musik konser akan gimana? Bukan itu, lebih lagi festival. Festival Nah, akan kayak gimana gitu? Iya pasti. Dari sisi lu ya? Pasti akan ada adaptasinya kan, masih ada opsi visual ya gitu. Antara visual ya pandemi juga pasti akan ada apa ya, proses adaptasinya juga gitu. Kalau dari gue sih festival ya kalau yang pandemi masih sampai 15 tahun lagi gitu. Jangan dong tapi. Ya festival ya lu itu tadi yang bilang. Oh, iya. Iya juga, iya. Misal. Ya festival offline ya sudah pasti tidak ada ya, karena kalaupun ada pasti egois banget sih lu tetap bikin. Lu udah vaksin. Iya itu Protokolnya dia. kan harusnya bisa dong bang. Tetap Ya, online bisa. Kalau offline bisa kalau dong. ngomongin secara logika ya harusnya bisa. Harusnya gitu. bisa dong. Ya, Tapi secara aturan sih. tapi kan kita ngomongin tentang herd immunity yang mesti 60% yang udah divaksin. Kalau lihat datanya kan di Indonesia 15% juga Belum kelar. total belum sampai 15% gitu. Iya sih. Jadi perjalanannya masih panjang tentang masalah edukasi, Sangat terus panjang. tentang masalah pemikiran yang kayak emang nggak mau divaksin lah segala macam ya itu punya hak masing-masing. Tapi kan ya ada industri yang emang gimana cara industri pertunjukan biar bisa cepat mulai, ya kita bantu edukasi orang yang tidak mau divaksin untuk bisa ayo vaksin dong, biar Biar cepet nonton konser. ya, antara biar cepat nonton konser atau biar bisa balik normal lagi lah Iya. kehidupan gitu. Beberapa negara kan udah mulai menerapkan itu. Ya Bang. kayak lu nonton Liga Inggris kan lu iri banget pasti kan. Iya. Sumpah, bener. Asli itu asli. Nggak, lu apa nih? Pro apa nih? Klub bolanya apa? Ya, kok bola. Misal. Anti anjang. Oh nanti aja siapa tahu mau ngebahas. Iya. Lu apa klub bola lo? Gua Barcelona. Ya nggak seru. Ya gimana? Nggak ada tantangannya. Liganya nggak kompetitif. Mending kayak gua kan, Apaan? Arema. Oh. Enggak canda-canda Bang. Lokal banget gua. Anjir. Juragan 99. Juragan sih. Agak gua kuliah dulu di sana itu. Oh. Kan dia kuliah di sono. Iya iya. Bang, apa harapan lu? Nah, ntar lu kayak gitu kalau kuliah di Malang kan, di Malang ada satu band punk yang besar berguna Lokwaru gitu, tapi ya diaplikasikan di Jakarta juga Kurang-kurang ya. iya gitu. Kok lu tahu Bang? Tahu lah, kan pernah main di Sinkronis berapa kali. Iya kan gua nanya, Kalau Mas. band Biar orang Semarang? panjang ini. Kalau Semarang karena gue dulu di Semarang ya. Anjir. Tebak-tebak berhadiah nih. Udah Ini kayak apa orang namanya? Rempet Gudal. Kan bukan, Oh, enggak. ada si AK47 tuh band. Angka 7. Terus dulu ada yang Melodic Piwi Gaskin juga tuh. Yang agak-agak abstrak, aduh lupa gue Hello Goodbye bukan. Lupa gue namanya, gue 2010 banyak. Semarang bisa dibilang Apa kota? kurang produktif ya, bukan kurang produktif ya, untuk kan ada yang baru sekarang tuh kayak si Figura Renata segala macam tuh ada itu, cuman kayak ya nggak tahu deh kenapa belum nggak ya Nggak seperti Jogja. kalau dari awal perjalanan industri musik gitu apa namanya, satu nama populer dari Semarang kan susah lu sebutin siapa. Nah paling populer dari Semarang Iya, iya bener juga sih. Oh iya. Ari Lasso tuh orang mana? Surabaya ya? Surabaya, Surabaya. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oh iya, Semarang nggak ada ya? Ya maksudnya Kalau kita bicara menyalahkan, Belum ada. Kalau kita menyalahkan, kan Semarang kotanya panas, beda sama Jogja sama Malang yang dingin. Surabaya pun banyak. Heeh. ya Cuma yang namanya Jogja ya sekarang ya. ya lari ke Jogja gitu mungkin karena ya punya karakteristik kali itu atau Iya, temen-temen identitas. saya lah. Iya benar. Semarang belum ada sih. Ya nama besar yang emang oh Semarang ada dia nih, ya belum ketemu kan sebenarnya. Iya belum ada. Belum kepikiran sih. Apalagi tempat gue ya. Mana? Banjarnegara. Udah bang. Lu tahu nama kotanya aja mungkin, apa itu kota di mana itu? Orang pernah nanya pasti. Banjarnegara. Di Cilacap situ kan? Iya deket situ. Ya tahu dia ya udah. Alhamdulillah. Iya. Bang, baik lagi Bang, harapan lu buat bisnis event lah. Bisnis kreatif ini. Event. Bisnis event dan bisnis kreatif lah, whatever udahlah. itu. Ke depan, event. Event, balik lagi festivalis. Event. Iya. Bingung. Harapan lu apa Bang? Ya harapannya tetap produktif dan yang berbisnis di industri pertunjukan juga bukan transaksional, tapi lebih ada hal yang dikedepanin tentang sustainable industrinya gitu. Itu kan yang paling penting kan. Kalau mikirnya bisnis aja tidak mikirin sustainable kan regenerasinya sulit terjadi gitu. Itu yang emang dituju Sinkronis gitu, dan harapannya si para promotor atau organizer lain tuh bisa menyisipkan harapan sustainable industrinya di dalam setiap pertunjukannya gitu. Jangka panjang ya. Ya bukan sebagai kayak ATM mau bikin acara yang bikin rame siapa, si Lawn 7 420 dia terus yang diundang gitu. Iya Bang.
Bosan Jadi juga kan. tidak yang paling ngeri dari sebuah industri adalah tidak terjadi regenerasi. Saat tidak terjadi regenerasi, tidak ada yang berkarir di situ, tidak ada permintaan di situ, ya lu selesai bisnisnya gitu di situ. Berarti sebenarnya soul dari musisi ya, gue bilang itu saat ini dan dulu juga adalah sebuah wadah konser itu sendiri. Ya wadah paling penting kan. Wadah. Kalau nggak ada wadah juga percuma. Even kalau kalau gua salah tolong emang koreksi. Sebuah band menetaskan sebuah album, Heeh. tur kemana-mana gitu kan. Tapi kalau nggak ikut sebuah festival itu kayak ada yang kurang, iya nggak sih bang? Enggak juga. Nggak juga ya, makanya koreksi. Itu ada yang meniti jalur karirnya melalui festival, ada yang Emang konser emang mereka besar di komunitas gitu. Atau ya emang tiba-tiba menjadi besar gitu, ada aja. tiba-tiba jadi besar. Nah, Tiba-tiba. ini cuma kayak Ada gitu? di Indonesia. Ya maksudnya tiba-tiba menjadi besar tuh kayak kalau kita bisa Viral. lihat kan Tulus tidak melewati festival. Oh iya. Tulus tidak, maksudnya secara di komunitas juga dia kan waktu itu menjadi backing vokalnya Saraswati, tapi itu kan Tulus tuh salah satu talenta yang menurut gue tiba-tiba besar gitu, yang emang selain orang yang emang besar ya, maksudnya Gue gak ketemu orangnya sih, jadi gak bisa ngebayangin sih. nggak maksudnya tiba-tiba besar kan ada yang tiba-tiba stand out satu nama, gitu. Tiba-tiba stand out satu nama gitu yang emang tapi tidak melewati komunitas, tidak melewati ajang kompetisi gitu. Ya ada yang emang pure karena promosi, Ada laki juga kadang-kadang ya. karena emang lagunya bagus. Lagunya bagus emang. Tapi juga mungkin sangat mungkin juga viral dalam artian ya kayak korek api, tres sebentar habis itu hilang. Iya. Bang api. Ya kan sebenarnya yang paling susah bukan menjadi populer tapi menjaga biar tetap populer kan susah banget. Jaga itu susah. Iya, biar stabil gitu susah banget. Ya Konsisten itu susah. ya eksistensi dan konsistensi kan itu ada caranya kan. Pasti lu biar perusahaan gede nih misalkan nih brand minuman nih perusahaan gede gitu. Semua orang nyebut mineral water udah Itu. merek brandnya dia gitu, tapi ngapain dia masih promosi sih sampai sekarang gitu. Iya, itu salah satunya buat Menjaga Iya, eksistensi. ya kan eksistensi ada terus gitu. Ngapain coba brand ini? Lu juga kalau beli apa biar mereknya apa nyebutnya brand ini. brand gitu kan. itu benar. Sama kayak beli motor, apapun itu. Itu ya. Iya benar. Itu untuk daerah tertentu. Betul. Punya dia. Iya. Oh iya sih, Iya dong. Iya Ya sih. lu. Iya. Tapi gue tertarik sama omongan lu, sorry gue potong Bang. Masalah sustainable tadi itu emang bener sih, dan itu juga nggak cuma di bidang seni, kita bisa di bidang festival, semua bisnis. di semua bisnis. Bahkan gue pernah di manufaktur, itu pun juga emang benar-benar difikirkan gitu loh. Iya. Bahkan sampai alam apapun juga sustainable tadi itu bukan hanya sekedar keuntungan saat itu juga ya Bang. Iya. Kalau kita bicara, tapi jangka panjangnya dia kayak apa gitu ya. Iya. Emang bener sih. Sustainable industrinya. Kalau nggak ada regenerasi, nggak ada wadah buat orang baru, lama-kelamaan kan mikir nggak ada tempat lagi nih buat konser nih, buat band baru gitu. Selesai mereka memutuskan untuk tidak berkarir dan semuanya memutuskan jadinya tidak ada wadah untuk nama baru, ya udah tidak ada yang mau bermain di situ lagi, udah Stop di situ. regenerasi selesai, udah selesai. Kayak ya regenerasi selesai kayak pemain bola lah misalkan gitu, satu nama yang dipopulerin misalkan kayak Messi terus dipopulerin, terjadi regenerasi, Messi tidak di satu klub itu lagi, tiba-tiba siapa nih gitu, orang ketertarikan terhadap klub itu turun kan, jadi kayak Setuju. Ya kayak sekarang pembalap Rossi sekarang pensiun, yang lain nggak bisa sehebat dia gitu. ya Dan secara posisi nama gitu. Iya, posisi nama yang kita bicara ya, menggantikan. bukan prestasi. Ya kalau lu nggak suka Barca sekarang udah. udah nggak jadi. ya kalau lu nyari nama gitu sekarang siapa yang bisa di compare untuk menjadi sesosok ya Ronaldo dan Messi gitu, nggak ada yang belum nyamain dia. Paling baru bisa ke situ kayak si Muhammad Salah gitu tiba-tiba. Iya. Abis itu kan kayak Mbappe kayak ya udah sosok gitu aja. Gue nggak ngikutin bola sekarang. Nggak maksudnya Roberto Carlos kalau gue tetep mah. iya, striker lagi. Iya. Dari belakang ke depan. Ya itu pentingnya si regenerasi dan ya sustain industrinya gitu. Dan bahkan di bidang festival, di bidang musik itu juga sebenarnya penting banget itu. Semuanya ya, bahkan di aparatur negara juga bisa. Kalau saat orang-orang yang mau berkarir menjadi aparatur negara gitu tiba-tiba kayak udah nggak ada kesempatannya lagi di sini nih, mesti orang dalam segala macam, nggak ada yang mau berkarir, selesai gitu. Misalkan misalkan jadi polisi gitu, ngerasa kayak nggak ada wadahnya lagi nih buat jadi polisi, nggak ada yang mau jadi polisi, lu gimana regenerasi? Siapa yang mau jadi polisi lagi gitu? Nanti ada titik di mana abis polisi. Iya, karena kan lu mesti ngedukasi terus untuk menanamkan
jadi polisi itu tidak, Iya. iya maksudnya kayak jadi polisi itu adalah jenjang karir yang baik, Baik, gitu. betul. Atau jadi satu, misalkan jadi driver ojol juga bukan profesi yang salah gitu, itu kan ya emang ya regenerasi karir, sustainable karir kan ada terus itu yang mesti dijaga sebenarnya. Cycle itu ketika ada yang tumbang ya harus ada yang tumbuh baru gitu kan. Iya makanya. Itu sih, itu Ilmiah sekali. bukan masalah ilmiah Bapak. Gue tertarik, tapi jujur gue tertarik sama omongan tadi sustainable tadi. Bukan tertarik sama orangnya? Nah, makasih loh. Siapa tahu mau coba lu nggak? Nggak apa-apa gue. Anjir. Mampus lu. Bang, Iya. lu banyak ketemu orang, banyak kenal public figure gitu. Boleh tahu nggak bang? Satu hal tentang Farid Steh. Iya lu Farid Stefi lagi. Gue nggak tahu, gue susah move on. Satu hal yang orang nggak tahu dari Bang Ucup ini apa? Orang yang nggak tahu, bahkan artis pun yang lu pegang lu nggak tahu tuh apa? Bahkan gue juga nggak tahu. Ya, iya, enggak dong, Bang. Kayak lu misalnya lu ngupil, gue kalau ngupil pakai jempol. Nah misal kayak gitu-gitu. Ya bisa masuk sih tapi gimana coba? Tanggal lahir gue di akte sama di KTP beda. Lah kenapa bisa bang? Iya. Tanggal lahir lu di KTP sama di akte beda. Iya. Lu kenapa? Telat ngurus apa gimana? Nggak tahu. Lu ngurus ke kelurahan Gue gimana? mana tahu emang gue yang ngurus. Ya siapa yang tahu lu kan kok beda kan? Ya itu kan ya gue nggak tahu alasannya kenapa tapi itu kan satu hal yang nggak ditahu. Ya unik sih, tapi unik sih. Itu unik. Karena ya kalau ngurusin lu nikah kemarin kan harus ada akte. Iya, Bang. Ya aman bisa lah semuanya. Oh, iya. Wow, beres lah ya. Karena kebetulan Indonesia masih bisa sih. Indonesia masih bisa. TP apaan tuh? Ya unik sih. Oke, satu hal yang orang nggak tahu itu ya. Keren sih. Ngobrol lagi dong. Oke deh. Kalau gue sih, gue jujur tarik sama sustain tadi itu sih. Tapi ya kalau gue terus-terusin nanti ada kuliah sustainable industri sih. Bener sih, keren. Iya, apaan keren-keren? Enggak, keren Bang lu mau kesini main ke tempat gua. Oh iya dong. Ini semua serba dadakan, Oh, iya. kayaknya masih newbie, amateur. Amateur, itu kayak Orang yang merendah tidak akan menjadi tinggi. Itu bener, dan saya nggak mau tinggi-tinggi Bang. tapi ada istilah merendah untuk meroket gimana tuh? Iya nggak ada. Itu biasanya orangnya udah Udah ketinggian. kelihatan berhasil tiba-tiba ngerendah. Alah gitu. Udah paling males ya. Iya. Bahasa Inggrisnya humble brag. Oh gitu ya. Oke. Bang, thank you banget. Makasih udah loh, mampir yo. di sini. Kalau misalnya butuh support apapun, kami siap Oh, dari siap. logistik. Beneran Ya kan? lo? Bener, serius. Bahkan satu lagi Bang, kalau misalnya lu main ke bandara-bandara yang kita ada, kita kan dari mulai Jogja sampai dengan Papua nih. Nah, Lu butuh lu butuh bantuan kami terkait untuk packaging barang. Lu kalau jalan tuh masuk di sebelum check-in, itu ada teman-teman gue yang muterin Iya, iya. koper. Ah. Itu punya gue Bang, punya perusahaan gue. bukan Itu lu punya lo kan? Bukan. Iya anjir dia kalau ngapain dia di sini kalau dia Ngapain punya, gue begini? Punya perusahaan gue Bang. Jadi kalau mau butuh bantuan, lu tinggal calling kami. Bang? Kalau nggak calling yang di situ juga bisa. Kalau di situ bisa. Biasa pokoknya. Gue simple soalnya orang kalau traveling, jadi nggak butuh begitu-gitu enggak deh. Ya siapa tahu. Sebisa mungkin jangan ada barang yang masuk bagasi karena gue nggak suka nungguin bagasi. Sama. Itu benar. Sama gue sama. Iya. Sama sih. Lebih baik masukin kargo, semua beres. Iya. Gitu. Thank you banget Bang sekali lagi. Sukses buat Makasih, sinkronisnya. Amin, makasih loh Sehat mas. selalu. Iya. Mas Meni ada nggak tambahan? Udah lanjut aja Mas Dio nggak apa-apa. Jangan gua dong kan menosnya lu. Ya elah malah bahas PNS lagi. Ini lu demen banget. Enggak. Gua bikinin besok. Bisa aja. Nih Enggak ini pesawat kita punya. Ya. Kita udah punya 2 pesawat. Kita ada punya pesawat gitu. bisa di charter. Bisa. Ini pesawat Dan charter itu emang. charter. Ini pesawat charter. Itu dari Kapasitas 7 ton. Enggak ada. Buat dari Soekarno Hatta ke Halim bisa. Ya Allah. Gue sewain bajai gimana Bang? Yang deket-deket aja kan. Kenapa? Enggak. Mau charter pesawat dong dari mana? Soekarno Hatta ke Halim. Oh, terus mana lagi? Halim Pondok Cabe. Balik lagi ke Tangerang ya. Anjir. Nggak salah kan? Ya enggak Nggak sih. salah. Kan suka-suka yang charter kan. Bebas yang charter. Iya. Cuman mikir doang, Bang. Ya kan terserah. Boleh. Gue bingung sumpah. Kepikiran Soekarno Hatta kali baru kali ini denger. Sama kayak lu, Mas naik pesawat dari mana? Jogja, turun mana? Solo. Sama aja. Itu sama. Tapi ada. Ada yang mau begitu. Emang ada ininya? Nggak ada dong. kirain ada. Sama kayak bapak satu ini. Iya, Bisa. Nggak ada. Bisa tapi kan? Kalau charter bisa Bang? Bisa. Iya. Itu Nggak salah berarti. Iya enggak sih. Nggak usah dibahas. Ya udahlah kalau gitu. Oke, thank you banget. Bapak Kiki Aulia Ucup. Iya. Rizky Aulia Ucup. Thank you, Cok. Terima kasih.